Pada sebuah negeri yang jauh, hiduplah sebuah keluarga gajah di tengah hutan. Anggota keluarga termuda di keluarga ini adalah seekor gajah kecil yang keras kepala dan sangat nakal. Suatu hari, saat orang tuanya akan pergi jalan-jalan, mereka berteriak memanggilnya. Sayang, kau di mana? Ayo kita pergi jalan-jalan. Di mana kau, Nak? Ayolah. Tak lama kemudian, si gajah kecil datang. Ia merasa tidak perlu pergi berjalan-jalan dengan mereka. Aku tidak mau ikut. Membosankan. Saudara-saudaramu semangat ikut. Mengapa sikapmu begini? Biar saja mereka ikut. Kita selalu melakukan kegiatan yang sama. Menjadi seekor gajah itu membosankan. Mama dan papa gajah sangat kaget mendengar perkataan terakhir anaknya, tetapi tidak ingin menunjukkannya. Baiklah kalau begitu. Terserah kau saja. Tapi jangan kemana-mana ya. Kami akan kembali sebelum gelap. Tentu, seperti biasanya. Gajah kecil yang nakal akhirnya ditinggal sendirian. Si gajah kecil bermain sendiri untuk beberapa saat. Namun, tak lama kemudian ia merasa bosan. Makin dia merasa bosan, makin marahlah dia. Aku tidak mau jadi gajah lagi. Tidak enak menjadi gajah. Aku harus bagaimana ya? Tepat saat itu, ia melihat seekor kijang tengah melompat-lompat dan ia lalu mengambil sebuah keputusan. Ya, aku harus menjadi kijang, cepat dan tangkas. Gajah kecil mencoba meniru gerakan kijang dan melompat-lompat. Tapi kakinya yang besar dan gemuk terpelintir dan ia jatuh. Dan tentu saja rasanya lumayan sakit. Menjadi kijang tidak asik. Gajah kecil makin dalam memasuki hutan. Ia menghampiri pepohonan tempat para kera sedang bermain. Mereka melompat dari dahan satu ke dahan lain, bergembira bersama. Lalu ia berpikir, para kera bersenang-senang, aku harus menjadi kera. Lalu ia berteriak kepada kelompok kera itu, "Hai kera-kera, lihat aku juga seekor kera, bermainlah denganku." Para kera berhenti sejenak dan menatap pada si gajah kecil. Kemudian turun dari pohon dan mengelilinginya. Salah satu dari mereka melompatinya, satu lagi menarik kupingnya, yang lain bergelantungan di belalainya, dan yang terakhir melempari kepalanya dengan kelapa. Gajah kecil terpana. Ia tidak bisa kabur dengan melompat dahan seperti kera. Mereka sungguh menyakitinya. Ia tidak bisa bermain dengan kera. Akhirnya ia bisa mengusir mereka dengan belalainya dan berlari secepat ia mampu. Gajah kecil bergerak lebih jauh memasuki hutan. Kali ini ia melihat seekor tupai di pohon. Ia memetik kacang chestnut dari sebuah dahan dan kembali ke liangnya. Hewan yang lucu. Karena ia mungil, ia bisa keluar masuk di mana saja. Ya, aku harus menjadi seekor tupai. Gajah kecil berusaha memanjat pohon dan tentu saja gagal. Ia menyodok liang tupai dengan belalainya. Tupai kecil yang malang itu ketakutan dan melompat keluar secepat mungkin. Gajah kecil berusaha memasukkan kepalanya ke dalam liang dan terjepit. Sulit sekali mengeluarkan kepalanya dari sana. Aku tidak cocok menjadi tupai. Pohon-pohonnya kekecilan. Gajah kecil sudah sedemikian jauh dari rumahnya. Sedikit lebih jauh, ia melihat burung nuri yang cantik. Duri itu terbang dari pohon satu ke pohon lain. Gajah kecil senang melihatnya. Ia kemudian mendekat. Aku juga ingin menjadi burung nuri. Bisakah kau mengajariku terbang? Ya, tentu saja. Mereka bersama menaiki sebuah tebing tinggi di samping danau. Sekarang perhatikan dan lihat bagaimana caranya aku terbang. Burung nuri membentangkan sayap dan melompat. Dia meluncur di angkasa. Gajah kecil mengikuti gerakannya, lalu menuruni tebing.
Saat burung duri terbang dengan sayapnya, gajah kecil jatuh dari udara dan tercebur di danau. Syukurlah ia berhasil keluar dan mencapai tepi danau. Tubuhnya dilumuri lumpur dan rasa sakit di mana-mana. Si burung duri terbang di sampingnya. Sebaiknya kau tetap jadi seekor gajah, kawan. Tepat saat itu, seekor anak burung yang duduk di tebing terjatuh dari sarangnya dan menghilang ke dalam danau. Dalam kepanikan, induk burung terbang ke tempat anaknya menghilang. Ia terbang di atas air dan berteriak, Tolong! Siapa saja, tolong! Selamatkan anakku! Gajah kecil masuk ke air seketika itu juga, membenamkan belalainya dan mulai mencari si anak burung. Beberapa detik kemudian, ia mengangkat belalainya dan anak burung sudah ada di ujung belalainya. Ia masih hidup! Ia masih hidup! Dengan hati-hati, gajah kecil meletakkan anak burung di tepi danau. Ibu burung terbang dan mendekati mereka. Syukurlah kau berada di situ. Jika tidak kau tolong, anakku sudah tenggelam. Mendengar kata-kata itu, gajah kecil sangat senang. Ia merasa dihargai. Jika ia bukan seekor gajah, ia tidak akan dapat menyelamatkan anak burung itu, pikirnya. Aku sebaiknya tetap menjadi seekor gajah. Hari sudah hampir malam. Gajah kecil berada jauh sekali dari rumahnya. Ia sangat cemas akan hal ini. Dalam perjalanan pulang, ia melihat Nuri terbang di angkasa. Tupai mengeluarkan kepala dari liangnya. Kera-kera berayun dari dahan satu ke dahan lain. Dan Kijang berlari secepat kilat melewatinya. Namun yang dipikirkannya hanyalah betapa ia merindukan keluarganya. Dan betapa ia telah membuat mereka kesal karena kekeras kepalaannya. Yang paling ingin ia lakukan adalah memohon maaf. Pada suatu masa, hiduplah seekor gajah kecil bernama Dimbo yang hidup bersama kedua orang tuanya dan merasa bosan dengan hidupnya di hutan. Ia ingin pergi jauh menjelajahi tempat-tempat yang baru. Ia ingin menjelajahi hutan dan berkenalan dengan orang-orang baru. Namun sahabatnya si tikus kecil mengatakan bahwa dunia ini tempat yang sangat luas sehingga terlalu banyak tempat yang belum dikunjunginya. Akhirnya Dimbo memutuskan ia akan melakukan perjalanan panjang dan menjelajah tempat-tempat yang baru. Suatu hari, ia menemui orang tuanya dan menceritakan niatnya tersebut. Aku bosan berada di hutan yang ini saja. Aku ingin pergi dan menjelajahi tempat-tempat baru. Di sini adalah rumahmu, nak. Lagi pula kita tidak tahu apa yang menunggu di luar sana. Di luar wilayah hutan, Sikap manusia bisa sangat membahayakan. Dimbo mendengarkan apa yang dikatakan orang tuanya, namun tidak terlalu menyimak apa yang disampaikan. Ia tetap menginginkan melihat dunia di luar hutan tempat tinggalnya. Malam harinya, ketika yang lain sudah tertidur, ia meninggalkan rumah dan berjalan ke arah pinggir hutan. Kondisinya terlalu gelap. Ia hampir tidak bisa melihat sekitarnya. Saat itu ia menyadari sesuatu menghampirinya. Sebelum ia mampu bergerak lebih jauh, ia menemukan dirinya terperangkap dalam sebuah jaring raksasa. Ia berusaha melepaskan diri, namun sia-sia belaka. Sesaat kemudian, ia mendengar suara-suara. Orang-orang berteriak, bersorak-sorai. Sebelum ia menyadari apa yang sedang terjadi, Dimbo diangkat dari tanah, lalu dipindahkan dan dimasukkan ke dalam sebuah kotak yang gelap. Kotak ditutup rapat dan tiba-tiba mulai bergerak. Dimbo kecil yang ketakutan tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba didengarnya sebuah suara. jadi mereka berhasil menangkapmu juga ya? Ketika ia menoleh ke arah suara itu, ia menyadari itu suara si kera yang juga berasal dari hutan. Siapa yang berhasil menangkapku? Manusia-manusia itu. Tapi mengapa mereka menangkapku? Aku tidak pernah berbuat apa-apa terhadap mereka. Aku juga seperti itu, tapi mereka merencanakan sesuatu terhadap kita. Si kera ternyata benar. Orang-orang yang menangkap Dimbo dan si kera bekerja pada sebuah pertunjukan sirkus di kota. Mereka membawa hewan-hewan yang mereka tangkap untuk menjadi objek pertunjukan. Pagi harinya,
Ketika tidak berhasil menemukan anaknya, ibu gajah menjadi sangat khawatir. Ia bertanya pada anaknya yang lain apakah melihat Dimbo, namun mereka juga tidak melihatnya sejak semalam. Segera ibu gajah menemui ayah gajah. Dimbo tidak ada, ia pergi. Rupanya ia melakukan apa yang telah dikatakannya. Kita harus menemukan sebelum sesuatu terjadi padanya. Keluarga Dimbo menemui sahabat Dimbo si tikus. Mereka menceritakan apa yang terjadi. Si tikus merasa sangat sedih. Ini semua gara-gara aku. Kukatakan padanya ada kehidupan lain di luar hutan. Jangan takut, kita akan menemukannya. Hari demi hari berlalu. Dimbo ditahan pada sebuah lokasi, dikelilingi kawat berduri di sebelah tenda sirkus. Kawannya si kera dikurung dalam sebuah kandang. Orang-orang sirkus mempersiapkan pertunjukan yang akan berlangsung 1 minggu ke depan. Dimbo memperhatikan orang-orang, tenda-tenda sirkus, dan truk-truk dengan takjub karena baru kali ini ia melihat sesuatu seperti ini. Apa sih artinya yang mereka sebut sirkus ini? Dan mengapa mereka menahanku di sini? Ketika Dimbo masih memikirkan hal itu, 2 orang datang dan membawanya keluar pagar kawat berduri. Ketika dibawa ke lokasi sirkus, Dimbo merasa ngeri terhadap apa yang dilihatnya. Beberapa saat kemudian, si pemilik sirkus yang juga merupakan seorang pelatih hewan menghampiri Dimbo dengan membawa cemeti di tangan. Kau harus melakukan trik persis seperti yang akan aku contohkan. Bagian terbaik dalam pertunjukan nanti adalah dirimu. Kalau kau tak patuh, maka kau akan dihukum. Dimbo sangat ketakutan. Ia berusaha melakukan trik yang diajarkan oleh pemilik sirkus. Di saat yang sama, sahabatnya si tikus mencarinya di seluruh penjuru hutan. Ia bertanya kepada seluruh hewan yang ditemuinya, namun tak ada yang mengetahui keberadaannya. Burung kecil berwarna merah muda melihat si tikus yang kebingungan berjalan mondar-mandir, lalu terbang ke arahnya untuk menanyakan apa sebabnya. Aku mencari sahabatku, Dimbo. Dimbo? Maksudmu Dimbo si gajah kecil yang keras kepala itu? Iya, kelihatannya ia pergi meninggalkan hutan menuju ke kota. Ibuku pernah bercerita, ketika aku masih kecil, Dimbo menyelamatkan hidupku. Jika ia dalam kesulitan sekarang, aku bersedia membantu. Kau terbanglah ke kota untuk mencarinya. Jika ia berada di sana, maka kau pasti akan dapat menemukannya. Jangan khawatir, aku akan menemukannya. Si burung merah muda bergegas mengangkasa dan mulai terbang ke arah kota. Setelah terbang selama beberapa jam, ia melihat tampak tenda sirkus besar yang berwarna-warni dengan beberapa truk dari kejauhan. Ia terbang mendekatinya, dan apa yang dilihatnya? Beberapa orang tampak membawa Dimbo kembali ke dalam area berpagar kawat berduri. Ia bergegas terbang ke arah Dimbo. Halo Dimbo, aku gembira bisa menemukanmu. Keluarga dan sahabatmu sangat mengkhawatirkanmu. Beberapa orang mengurungku di sini. Mereka akan menampilkan aku pada pertunjukan minggu depan. Benarkah? Kau jangan khawatir, kami akan mengeluarkanmu dari sini. Aku harus pergi sekarang memberitahu kondisimu pada keluargamu. Si burung mengangkasa dan terbang menuju hutan. Dimbo sangat gembira mengetahui dirinya akan diselamatkan. Si burung kecil menemui keluarga Dimbo dan menceritakan segalanya. Ibu dan ayah gajah senang mendengarnya. Kita akan berangkat dini hari. Akan kita ambil kembali anak kita dari tangan manusia. Dini hari, keluarga Dimbo, si tikus dan si burung memulai perjalanan mereka ke arah kota. Para gajah dan si tikus tidak mampu bergerak secepat burung, sehingga perjalanan panjang menanti di hadapan mereka. Kembali ke sirkus, Dimbo dan hewan-hewan lainnya mempersiapkan diri untuk pertunjukan besar. Ketika kera menyajikan lawakan dengan para badut, Dimbo berusaha melakukan trik yang diajarkan pemilik sirkus padanya.
Pemilik sirkus memintanya melakukan hal yang tidak mungkin mampu dilakukan oleh seekor gajah. Sehingga Dimbo teringat akan apa yang terjadi padanya tatkala ia berusaha melakukan hal yang dilakukan hewan lain. Kuharap ibu dan ayah cepat datang menyelamatkanku dari sini. Satu hari telah berlalu, dan hari ini merupakan hari pertunjukan dimulai. Lampu-lampu sirkus berkilauan, dan banyak orang mendatangi tenda. Keluarga Dimbo, si tikus dan si burung mendekat ke samping tenda sirkus. Pada area berpagar kawat berduri, mereka melihat Dimbo. Itu dia. Ya, tapi bagaimana caranya kita menyelamatkannya dari tempat itu? Aku akan berbicara dengan Dimbo. Aku ikut. Si tikus dan si burung menghampiri Dimbo. Tikus menyelinap dari bawah pagar dan mendekati Dimbo. Shh. Dimbo, lihat kemari. Hai kawan. Sementara itu, si burung kecil mengamati pintu besi. Pintunya terkunci. Pasti akan sulit mencari kuncinya. Jika giliranku tampil tiba, mereka akan membuka pintunya. Saat itulah kita dapat melarikan diri. Baik, kami akan membuat rencana. Tunggu kami. Sementara itu, pertunjukan sirkus terus berlangsung. Si kera dan badut berusaha selucu mungkin sehingga dapat membuat penonton tertawa. Begitu pertunjukan mereka berakhir dan meninggalkan panggung, pemilik sirkus masuk ke dalam panggung. Penonton yang terhormat, yang selanjutnya akan kami tampilkan pertunjukan dari pesulap kami di atas panggung. Pemilik sirkus meninggalkan panggung dan menuju belakang panggung. Ia meminta pekerjanya untuk membawa Dimbo. Pekerja sirkus pergi keluar dan membuka pintu pagar di mana Dimbo dikurung. Saat itu juga terdengar suara yang keras. Ketika mereka melihat ke arah datangnya suara, mereka melihat 4 ekor gajah menyerbu ke arah mereka. Mereka meninggalkan segalanya lalu kabur. Begitu mereka pergi, Dimbo dengan mudah melarikan diri dan sangat gembira bertemu dengan keluarganya. Ayo, kita harus menyingkir secepatnya. Tidak. Mereka terkejut mendengar perkataan Dimbo. Kita juga harus menyelamatkan kawan-kawanku. Ayo, kita alihkan perhatian orang-orang sehingga tikus dan burung bisa membuka kandang mereka. 4 ekor gajah itu mulai berlarian. Ayah gajah mendatangi tenda sirkus. Semua orang mulai berlarian ketakutan. Di saat yang sama, si burung berhasil membuka kunci kandang-kandang hewan lain. Tikus membuka kandang sehingga hewan-hewan bisa melarikan diri. Mereka berlarian ke arah hutan. Pemilik sirkus terkejut dan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Ia menjadi sangat geram. Saat ia berlari ke sana kemari, tenda sirkus jatuh menimpa dirinya. Dimbo, keluarga dan kawan-kawannya beristirahat sejenak begitu tiba di wilayah aman, jauh dari sirkus. Mereka semua merasa lelah, tetapi sangat gembira. Di saat yang sama, si kera menghampiri mereka. Dimbo, kami mengucapkan terima kasih kau telah menyelamatkan kami dari sirkus. Bukannya cepat-cepat kabur begitu ada kesempatan, kau malah memilih untuk menyelamatkan kami juga. Teman-teman, aku yakin kalian juga akan bersikap seperti itu padaku. Kehidupan di hutan mengajarkanku akan arti persahabatan dan saling tolong-menolong. Ya, kita harus peduli satu sama lain. Jika tidak, hidup akan sangat sulit bagi kita. Nah, Dimbo, kapan kau akan memulai perjalananmu kembali? Lain kali kalau kau berniat pergi dari hutan, kau harus memberitahu kami. Ayah, ibu, saudariku, saudaraku, aku minta maaf telah membuat kalian khawatir. Aku telah membuat kekacauan. Jangan khawatir, aku tak akan meninggalkan hutan yang indah ini lagi. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke hutan. Tanpa pernah mengeluh lagi, Dimbo hidup berbahagia di dalam hutan.